bedah, ada jahitannya. Sekarang sampai detik ini ada yang dipasang ring. Orang kena jantung dipasang ring. Pasang ringnya apa? Dibedah? Enggak, dimasukin dari pembuluh darah besar sampai ke jantung. Enggak pakai dibedah, cuma didorong ringnya sampai, enggak pakai dibedah. Yakin apa enggak? Yakin. Pembuluh darah otak ada yang pecah. Cara untuk ngentiin darahnya gampang. Ada ilmunya apa? Masukin lagi daripada pembuluh darah, masuk sampai ke otak, bisa diberhentikan darahnya. Ini ilmu. Dari iman membawa kemanfaatan untuk A. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan Isra wal Mi'raj, kenapa nggak boleh dengan pakai akal kita logis? Nggak boleh dengan logika, nggak boleh. Harus dulu dengan iman, akal baru ikut. Nabi jalan sampai ke Baitul Ma'mur, diberikan kendaraan buruk dulu. 14 abad yang lalu belum ada pesawat. Ada pesawat. Perjalanan buruk sampai ke Baitul Ma'mur, berjumpa sampai Allah dengan Rasul, ada perjalanannya. Sekarang ada tuh dari Tegal naik pesawat, ada nggak? Berarti dari mana? Semarang. Dari Semarang mau ke Jakarta, ada pesawat. Jalan darat berapa jam? 1 hari. Tegal Jakarta berapa jam? 1 hari. Berapa? 1 hari. 6 sampai 7 jam. Ke Semarang berapa jam? 3 jam. Berarti kan kita mundur ya? Mundur nggak? Berarti total 10 jam. Semarang Jakarta, betul? Naik pesawat cuma 45 menit, percaya? Percaya. Urusan pesawat dari Semarang sampai Jakarta 45 menit, percaya? Kenapa Isra wal Mi'raj Nabi kita nggak percaya? Apa yang membuat nggak percaya? Iman kita lemah. Bukan kitanya doang, zaman Nabi juga begitu. Nabi turun sampai di kota Mekah, datang di depan Ka'bah, menyampaikan, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai ma'syaral Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, saya baru turun habis berjumpa dengan Allah yang sebelumnya saya ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, dapat perintah salat, saya sampai ke Mekah lagi dan saya menyampaikan kepada kalian. Ada yang percaya, ada juga yang enggak. Yang percaya yang mana? Yang imannya bagus. Yang imannya nggak bagus, yang imannya lemah, murtad. Kenapa? Mana mungkin. Yang bikin orang murtad Abu Lahab sama Abu Jahal. Bilang apa? Orang Quraisy, lu masih pada percaya tuh sama omongannya? Kita kan pedagang nih. Kita pedagang dari Mekah ke Baitul Maqdis kurang lebih 15 hari, itu nggak pakai berhenti. Pulang pergi 1 bulan, nggak pakai berhenti. Kalau pakai berhenti berarti pergi sebulan, pulang berarti 2. Ini masa sebagian waktu di malam hari bisa nyampe lagi ke Mekah, masih mau percaya dengan kebohongan Muhammad. Sebagian ada yang murtad, kembali ke agama nenek moyang mereka. Tapi begitu datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu, ya Abu Bakar, digedor rumahnya, ada cerita, ada berita baik. Ada apa wahai Abu Lahab? Tidakkah engkau mendengar bahwa Muhammad baru pulang berjumpa Tuhan yang sebelumnya ke Baitul Maqdis, sampai ke Mekah, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu kembali lagi? Apakah kau percaya dengan sepertiga malam, seberapa waktu? Percaya? Apa kata Abu Bakar? Wallahi, demi Allah, jika ada yang lebih parah keluar dari lisan Muhammad yang kalian tidak percaya, saya Abu Bakar, sadaqta, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Muhammad SAW. Percaya saya Abu Bakar. Kenapa? Imannya pun nggak penuh keraguan, nggak kayak kita. Iman kita goyang 200.000, hayo aja. Hahaha. Emang begitu.
imannya nggak pakai keraguan, imannya teguh. Kenapa? Karena orang yang yakin dengan Nabi Muhammad hidupnya berkah. Bukan amin, yakin. Amin, amin. Karena orang yang menjalankan apa yang diperintah Nabi, hidupnya akan menjadi mulia. Insya Allah. Bib, emang bisa jadi mulia, Bib, ikutin apa yang dikatakan Nabi? Iya. Contoh lagi, boleh? Ini kita sampai jam berapa nih? Apa? Ibu emang nggak ngurusin suami apa? Jam 5 aja lu. Emang kuat? Sanggup? Saya emang enggak. Terusin ya. Contoh. Sampai mana tadi? 5. Saat Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengikuti Nabi akan menjadi mulia. Contoh, ada 1 lembar kulit sapi. Kulit bisa jadi sendal, bisa jadi sepatu, bisa jadi dompet laki-laki. Bisa apa enggak? Jadi sepatu, jadi sendal. Bapak ibu beli sepatu, beli sendal harga 500 juta. Naruhnya di mana? Di kepala. Di mana? Wah, saya Mang Habib, saya beli 500 juta, saya taruh di kepala. Kalau nggak dikata orang gelo, betul Pak? Tetap naruhnya di. Laki-laki punya dompet, naruhnya di mana? Saku. Di mana? Saku. Saku belah. Tempatnya baik. Didudukin nggak? Kalau kentut siapa duluan yang ngendus? Dompet. Betul. Ada 1 lembar kulit sapi menjadi mulia. Kok bisa? Menjadi sampul Al-Quran. Orang yang mau megang Quran harus punya wudhu. Saat dia pegang, dia baca Al-Fatihah dulu untuk Nabi, lebih tinggi dari dirinya. Selesai dicium, ditaruh di atas kepala dan dibawanya di dada. Sama-sama kulit sapi, tapi beda kemuliaannya. Kenapa? Karena yang satu menjadi alas kaki, yang kedua kulit sapi ini menjadi sampul Al-Quran, maka dia menjadi mulia. Paham sampai sini? Udah paham belum Pak? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Udah paham belum? Emang dari tadi gue ngomong gak denger-denger emang? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, manusia Allah kasih ini banyak akal, lupa sama iman. Kadang orang lebih pakai akal daripada harus dengan Contoh. Kenapa tadi dikatakan iman penuh dengan keraguan? Tadi Habib Muhammad udah ceramah. Habib Muhammad ngasih tahu perjalanan Nabi saat melihat surga dan neraka. Yang di dalam neraka paling banyak adalah rasa. Di sorga paling banyak laki-laki. Tapi bohong. Bapak mau masuk sorga Pak? Mau nggak? Ada firman Allah Pak yang ngingetin kita, yang bikin kita semangat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Naro. Tuh praktekin, insya Allah kita surga Pak. Ada Syekh Abdurrahman Bajal Habad menjadi wali besar karena punya suami, karena punya istri tukang ngomel Pak. Bapak ada yang istrinya kayak gitu ada.
Kalau bapak sabar, bapak jadi wali. Bapak bisa jadi wali, bapak bisa jadi wali cuma lantaran istri. Hebat pak. Kenapa manusia modelan kayak kita zaman sekarang lebih mendahulukan akal dibanding karena kita sebagai manusia pengen lihatnya itu yang pasti-pasti. Kenapa ada sholat 5 waktu? Allah undang Nabi jauh-jauh turun cuman bawa sholat 5 waktu. Nabi pernah ditanya, Muhammad, wahai Jibril, saya tanyakan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang raja atau ingin menjadi seorang hamba? Malaikat Jibril tanya, ya Rasulullah, Allah titip salam, engkau ditanya pengen jadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja? Jawaban Nabi nggak pakai istikharah dulu. Jawaban Nabi langsung kontan, Pak. Wahai Jibril, sampaikan kepada kekasih ke Allah, Muhammad ingin menjadi seorang hamba. Saya orang Dukuh, maksudnya satu kecamatan gitu. Nah kalau gua ngomong yang di desa sini aja, ntar yang lain gak kebagian. Kecamatan Dukuh, Kecamatan Dukuh Turi disuruh milih menjadi seorang hamba atau ingin menjadi seorang raja. Gak usah dijawab, saya sudah tahu jawabannya. Kayaknya jadi seorang raja. Kenapa jadi seorang hamba? Capek nih, udah begini-begini aja. Rezeki begitu aja. Gak ada kebaikan yang kita dapat kecuali yang pertama yang pasti kita ngomongin itu rezeki. Duit. Kenapa? Karena kebahagiaan itu kita ukur pakai akal. Kalau ada, kalau nggak ada duit, puyeng, pusing. Allah udah ngasih contoh kita kok, praktek kita 2019, 2020 ada penyakit namanya corona. Yang bilang nggak ingat amnesia. Ada nggak? Yang punya kerja di PHK, betul? Yang punya usaha bangkrut, betul? Rezeki ada walaupun sedih. Yang bilang kalau rezeki itu nggak ada, mereka orang-orang yang kurang syukur kepada Allah. Maaf, kita udah dikasih kok, dicontohin praktek sampai sholat Jumat libur. Kebayang betul. Tahu sih libur nggak sih dah? Ini.